Halo teman-teman, hari ini aku bersama Pak Teguh. Beliau yang akan aku wawancarai hari ini tentang perjalanan karirnya. Sebelumnya perkenalkan, aku Aprilia Lestari dari kampus STIE Dharma. Selamat kenal Mbak April. Di sebelah saya ada teman saya, namanya Atika Yasi. Dia juga sama. Pagi juga Mbak Atika. Pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Anand Teguh Prasetyo. Saya sekarang sebagai pekerja sekaligus di usaha kecil-kecilan di PT Manggala, PT Dwi Jaya, sekaligus kedai kopi Horas dan Ikrom. Terakhir pendidikan saya diploma teknik. Saya asal dari Cirebon, lahir 1935. Saya lulus tahun 2012, bekerja di Astrotopat selama 9 tahun sebagai engineer. Kemudian saya pindah ke Purwakarta sebagai manajer engineering di PT Makmur Abadi Valve. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk berbisnis saat ini. Ya, salah satunya terpaksa, karena memang sudah menjalani karir sebagai profesional hampir 10 tahun, kemudian memutuskan untuk mencoba berbisnis sendiri bersama teman. Apapun skillnya itu tergantung dengan passionnya kalian. Pada akhirnya yang dibutuhin hanya mindset atau pola pikir yang terbentuk. Mau pekerjaannya apa, skillnya apapun, sebenarnya basicnya pola pikir. Nah, pola pikirnya apa nih? Mau belajar, disiplin, sisi behaviornya diperbaiki, karakter, yang itu yang menjadi dasar. Nanti skill apa nih? Kalau memang di finance ya urusan pajak, neraca, dan lain-lain. Suka dan duka itu memang harus netral. Jadi kalau kita punya pola pikir yang baik, akhirnya suka tidak terlalu suka, dukanya pun tidak terlalu duka. Dukanya apa? Ya karena pengen belajar terus, ya suka aja. Dukanya apa? Ya nggak bisa makan, duka. Tapi karena dinikmatin, akhirnya nikmat. Pengembangan bisnis baik secara sales ataupun secara bisnis lainnya, cabang-cabang bisnis lainnya, sehingga memberikan kemanfaatan yang lebih banyak. Dalam berbisnis terkadang bukan kita tertipu, tapi kalah bisnis dengan partner, sehingga kita merasa itu kita tertipu. Baik secara cash flow-nya berantakan, member yang ikut cabut, dan kita tidak bisa bayar karyawan seperti selayaknya. Itu sangat duka. Cuman berkesannya karena memang beberapa member kita di PT Manggala itu berpegang, sehingga mereka walaupun sempat gejolak, ada pengurangan gaji, tapi mereka tetap bersama saya di PT Manggala, sehingga itu yang membuat saya tetap kuat berjuang untuk Manggala ini tetap hidup. Orang tua dan guru. Jadi kalau ditanya saya harus nurut siapa, saya harus nurut guru. Saya harus bakti siapa, saya bakti sama orang tua. Tapi pada akhirnya orang tua itu sebagai guru juga. Karena kita bisa sejauh ini basicnya itu dari orang tua dan guru. Kalau mau sukses, yaitu pondasinya hormat terhadap orang tua dan guru. Cuman satu, makin manfaat, makin besar bisnisnya berarti makin manfaat. Tetaplah jadi manusia. Jadi pada akhirnya apapun yang kalian ingin capai, kalau kalian nikmati, fungsinya sebagai manusia itu biar manfaat, akhirnya berfokus terhadap capability up yang nanti karir itu mengikuti. Jadi jangan sampai mengejar karir tapi tidak lupa diri terhadap capability up. Apapun ilmunya ya, maksudnya misalnya kita sebagai seorang mahasiswa manajemen, ya kejar poin terpentingnya, pondasinya, dan kejar poinnya. Misalnya ada 33 mata kuliah, nggak perlu semua, umumnya ya semua, tapi kejar mana yang menjadi hal yang paling penting di mata kuliah. Oke Pak Teguh,
Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya Siap. untuk kami wawancarai. Siap. Kami Makasih mengucapkan sangat berterima kasih. Saya juga makasih Mbak April sudah mau diskusi. Sama-sama. Oke. Terima kasih Bapak, maaf mengganggu waktunya. Oke, makasih ya. Iya. Sekian dari kami. Terima kasih.